Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Yusuf Mukhtar, lalu ada Muhammad Q dan Muhammad Faisal akan menjelaskan sedikit tentang proyek kami, yaitu tentang sistem informasi laboratorium. Pendahuluannya, sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu. Jadi dengan berkembangnya sistem informasi, berkembangnya teknologi, menuntut setiap orang untuk semakin membuat inovasi lebih baik lagi ke depannya. Lalu, kenapa kami mengambil tema sistem informasi laboratorium? Karena dirasa pada saat ini sistem informasi laboratorium masih banyak menggunakan sistem offline, yang mana memiliki banyak kekurangan. Lalu kemudian kami berinisiasi untuk kemudian membuat sistem informasi laboratorium berbasis online yang menggunakan HTML, PHP, MySQL untuk database-nya seperti itu. Nah, kegiatan laboratorium itu merupakan salah satu kegiatan penting di perkuliahan Fakultas Teknik. Oleh karena itu, kami mengambil proyek ini karena kan menurut kami salah satu hal yang sangat mempengaruhi studi mahasiswa yaitu tentang laboratorium. Nah, diharapkannya dengan adanya proyek ini dapat mempermudah mahasiswa ketika ingin melakukan peminjaman atau melakukan yang sesuatu yang berhubungan dengan laboratorium seperti itu. Next. Tinjauan pustakanya, kita di sini menggunakan PHP, yaitu salah satu bahasa pemrograman yang untuk membangun aplikasi web. Aplikasi web adalah aplikasi yang disimpan dan dieksekusi oleh PHP engine di lingkungan web server. Setiap permintaan yang dilakukan oleh user melalui aplikasi akan dikembalikan lagi ke hadapan user. Dengan aplikasi web, halaman yang tampil di layar web browser dapat bersifat dinamis tergantung dari nilai data atau parameter yang dikirimkan oleh user ke web server. Lalu selanjutnya kita menggunakan CSS yang merupakan tempat untuk mengontrol dan mengatur style yang ada. Style sheet mendeskripsikan bagaimana tampilan dokumen HTML di layar. Selain itu juga bisa membuat efek-efek spesial di web dengan menggunakan style sheet. Secara teoritis, style sheet secara teoritis style sheet ini prakteknya hanyalah cascading style sheet yang support pada hampir semua web browser. Karena CSS ini telah distandarkan oleh World Wide Web atau WWW Consortium untuk digunakan di web browser seperti itu. Lalu ada Bootstrap yang merupakan framework untuk membangun desain web secara responsif. Artinya tampilan web yang dibuat oleh Bootstrap akan menyesuaikan ukuran layar dan browser yang kita gunakan, baik di desktop, tablet, ataupun mobile device. Dengan Bootstrap kita juga bisa membangun web dinamis ataupun statis. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan masuk ke metode pelaksanaan. Kami memulai proyek ini dengan diskusi penentukan spesifikasi website. Dilanjutkan dengan membuat gambaran halaman awal atau konsep awal. Dilanjutkan dengan pembuatan database, pengisian konten tiap halaman sistem, integrasi tiap halaman, cek fungsionalitas web, lalu upload ke hosting web, dan selesai. Pertama, kami menentukan konsep website. Pada tahapan ini dilakukan perancangan konsep sistem informasi ini bekerja. Nantinya konsep tersebut dirangkai menggunakan beberapa bahasa pemrograman sebelum akhirnya menjadi sebuah sistem informasi. Pada proyek ini, konsep dari sistem informasi dapat terlihat pada gambar blok diagram di sebelah. Terlihat ketika user melakukan login, sistem akan tahu siapa pengakses user tersebut. Apakah admin,
atau mahasiswa. Selanjutnya baru bisa masuk ke sistem informasi. Setelah masuk ke sistem informasi, pengguna dapat mengakses keempat fitur yang sudah kami buat, yaitu peminjaman, jadwal, list alat dan bahan, dan asisten. Tahapan kedua yaitu pembuatan template website menggunakan PHP dengan framework Bootstrap. Seperti sudah dibahas, framework Bootstrap digunakan karena kemudahannya dalam pembuatan website yang bersifat dinamis. Selain itu, Bootstrap merupakan salah satu framework yang sudah lama dan sangat populer di kalangan web development. Kami menggunakan Bootstrap karena kami punya banyak pengalaman di framework tersebut. Setelah dibuat template awal, dilanjutkan dengan pembuatan halaman multi-level user sesuai dengan blok diagram yang tadi. Setelah dibuat template, dilanjutkan dengan pembuatan sistem setiap halaman sesuai dengan blok diagram yang telah dibuat sebelumnya. Setiap halaman tersebut berbeda pula pada level user yang berbeda. Pada proyek ini kami membuat 3 level user, antara lain mahasiswa, asisten laboratorium, dan administrator. Multi-level user tersebut dibuat menggunakan fungsi session pada PHP. Selanjutnya, kami melakukan integrasi website dengan database MySQL. Setelah tampilan website secara keseluruhan sudah selesai, dilanjutkan dengan proses koneksi website dengan database MySQL yang memungkinkan pemrosesan data. Fitur create, read, UD kemudian dibuat sesuai dengan blok diagram menggunakan PHP yang terkoneksi dengan MySQL. Dalam tahapan-tahapan tersebut, kami melakukan pengujian website secara lokal. Ketika website sudah terintegrasi dengan database, seringkali error terjadi karena akses database yang tidak sesuai. Untuk itu, dilakukan pengujian secara berkala dengan cara pengaktifan website secara lokal menggunakan server virtual XAMPP. Setelah yakin website sudah dapat berjalan dengan baik, kami melakukan pengunggahan website pada hosting. Menuju server pada proyek ini yang kami gunakan adalah server dan domain gratis milik 000 Web Hosting. Setelah yakin sudah terunggah semua secara online, kami melakukan pengujian. Website tidak sepenuhnya berjalan ketika sudah diunggah. Misalnya ada beberapa kesalahan seperti pengaturan akses database yang belum diatur, pengaturan akses database yang salah, lokasi pengunggahan yang tidak sama dibandingkan pada server lokal, dan lain sebagainya. Akhirnya dihasilkan hasil webpage seperti berikut. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari halaman login. Jadi sebelum masuk ke dalam sistem informasi, user itu akan dibagi menjadi 2 golongan. Itu ada kelompok admin atau mahasiswa yang masing-masing memiliki fitur akses yang berbeda-beda. Untuk yang user admin memiliki akses untuk menginput, mengubah data, serta menyetujui peminjaman alat, sedangkan user mahasiswa aksesnya hanya sebatas melihat informasi saja. Next. Nah, berikutnya itu adalah halaman peminjaman. Nah, jadi di sini sama tadi ada 2 tipe, yaitu untuk bagian user mahasiswa dan user admin. Untuk yang user mahasiswa di sini untuk fiturnya itu dia menampilkan barang apa saja yang sudah dipinjam, serta dia fitur untuk mengajukan peminjaman barang dan pengembalian. Nah, sedangkan untuk yang user admin, dia fiturnya adalah melihat list pengajuan barang dari mahasiswa, dan dia mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak pengajuan tersebut. Next. Selanjutnya ini ada halaman jadwal. Nah, di sini ini berisi daftar jadwal kegiatan yang ada pada semua laboratorium di PSTE UNS. Nah, jadi sama seperti di atas di awal tadi, dibagi menjadi 2 tipe. Untuk yang user mahasiswa di sini hanya bisa melihat informasi jadwalnya saja, sedangkan untuk user admin di sini memiliki akses untuk mengedit, menambah ataupun menghapus jadwal yang ada. Next. Kemudian halaman PHP di sini berisi terkait list daftar barang apa saja yang dimiliki oleh laboratorium. Ini juga berkaitan dengan peminjaman alat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sama tadi
terbagi menjadi dua user mahasiswa hanya bisa melihat, dan user admin dia bisa mengubah, menambah ataupun menghapus data pada halaman PHP ini melalui prosedur create, update data. Next. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait sistem informasi laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.